Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, khususnya Prodi Kimia. Di sini kami yang beranggotakan saya sendiri Bella Afiska dan teman saya. Saya Vijay Anwar. Dan saya Wardatul Munah. Baiklah, kami di sini akan membahas apa itu fotokimia, reaksi fotokimia. Yang pertama kita masuk ke dalam fotokimia. Apa itu fotokimia? Fotokimia adalah bagian dari cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang interaksi antara atom, molekul kecil, dan cahaya atau radiasi elektromagnetik. Kemudian kita masuk kepada reaksi fotokimia. Apa itu reaksi fotokimia? Reaksi fotokimia yaitu reaksi kimia yang disebabkan oleh cahaya atau radiasi ultraviolet. Foton yang masuk diserap oleh molekul bereaksi menghasilkan molekul tereksitasi atau molekul radikal bebas yang selanjutnya bereaksi lagi. Keadaan elektron tereksitasi dapat menyebabkan suatu molekul mengalami reaksi. Kemudian kita masuk ke dalam contoh reaksi fotokimia secara umum. Reaksi yang termasuk ke dalam reaksi fotokimia diantaranya reaksi hidrogen-oksigen, polimerisasi radikal, reaksi berantai, dan reaksi penataan ulang. Kemudian kita masuk ke dalam hukum fotokimia. Hukum fotokimia ada dua, yaitu yang pertama, hukum fotokimia pertama yaitu yang dikenal sebagai hukum Grotius-Draper, menyatakan agar reaksi fotokimia berlangsung, maka cahaya harus diserap oleh zat kimia. Perubahan fotokimia hanya dapat ditimbulkan oleh cahaya yang diserap. Radiasi yang tidak diserap tetapi dapat mendorong molekul tereksitasi untuk memancarkan sinar. Kemudian, menurut hukum yang kedua yaitu yang dikenal sebagai hukum Stark-Einstein. Untuk setiap foton cahaya yang diserap oleh sistem kimia, tidak lebih dari satu molekul yang diaktifkan untuk reaksi fotokimia, seperti yang didefinisikan dengan hasil kuantum. Prinsip fotokimia. Dalam kasus reaksi fotokimia, cahaya menyediakan energi aktivasi. Secara sederhana, cahaya adalah salah satu mekanisme untuk menyediakan energi aktivasi yang diperlukan untuk banyak reaksi. Penyerapan foton cahaya oleh molekul reaktan juga dapat memungkinkan reaksi terjadi, tidak hanya dengan membawa molekul ke energi aktivasi yang diperlukan, tetapi juga mengubah simetri konfigurasi elektronik molekul, memungkinkan jalur reaksi yang tidak dapat diakses. Dalam pembentukan ozon, ozon adalah gas yang secara alami terdapat di atmosfer. Mekanisme pembentukan ozon yaitu O2 ditambah sinar ultraviolet membentuk molekul oksigen ditambah ion oksigen yang disebut dengan K1. Ion oksigen ditambah O2 ditambah M yaitu senyawa lain membentuk O3 tambah senyawa lain yang disebut K2. O3 ditambah sinar ultraviolet membentuk ion O, oksigen ditambah O2 yang disebut dengan K3. Ion O ditambah O3 membentuk 2O2 yang disebut K4. Kinetika reaksi pembentukan ozon. dO per dt sama dengan 2K1 O2 dikurang K2O O2M ditambah K3 O3 dikurang K4 O3. dO3 per dt sama dengan K2 O2M dikurang K3 O3 dikurang K4 O3.
menjadi DO per dt sama dengan DO3 per dt sama dengan 0. Kita dapat memecahkannya menjadi O dan O3, yaitu O sama dengan 2K1O2 ditambah K3O3 per K2O2M ditambah K4O3. Untuk O3 sama dengan K2O O2M per K3 ditambah K4O. Persamaannya dapat disusun kembali menjadi O3 sama dengan K2O M dibagi K4 per K4 bagi K3O ditambah 1, sehingga menjadi O3 sama dengan K2O2M O per K3. Contoh reaksi fotokimia yaitu pembentukan ozon yang terjadi di atmosfer bumi, proses pencetakan diazo, fotosintesis, bioluminescence yang terjadi pada kunang-kunang, fotodegradasi banyak zat, produksi fotokimia artemisinin sebagai obat anti malaria, dan juga terapi fotodinamik cahaya digunakan untuk menghancurkan tumor. Untuk contoh reaksi fotokimia yang bisa kita jumpai di sekitar kita yaitu reaksi yang terjadi pada kunang-kunang merupakan reaksi bioluminescence, yaitu kinerja dari enzim yang berada di perut kunang-kunang sehingga menghasilkan cahaya. Untuk reaksi terjadinya ozon di atmosfer bisa lihat di gambar berikut ini. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih.